Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan nyanyian prosesi kita dari NKB 216 bait 1 sampai dengan 3. Tuhan, Engkaulah hadir. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat sore. Saat ini, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, gereja yang tidak tanggung menjawab panggilan Allah. Mungkin nanti kita akan bersama-sama melihat ketika pertama-tama Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, mungkin kita punya semangat dan komitmen. Tapi di pertengahan ketika banyak gelombang, ketika banyak badai, kita mulai setengah-setengah melayani. Oleh karena itu kita akan memohonkan kekuatan dari Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar. Mari kita menyanyikan Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut.
laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, menempuh samudera, tak ingin berjerit. Dan hanya masa jayanya selalu dikenal. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sokau, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah.
serang, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang tak mudah resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah pelabuhan Tuhan. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, dan bagi kau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita bersatu dalam doa. Diberikan kesempatan kepada setiap kita untuk mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami sadar sebagai manusia, kami seringkali menyakiti hati-Mu. Seringkali kami mengulang-ulang dosa kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohonkan belas kasihan. Ampunilah kami, dan berikan kami kemampuan untuk boleh bangkit dan berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Hai Jiwa yang Penuh Sesal. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang, tenang, teguhkan hatimu. Meski meratamu malu, kendati jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang, tenang, teguhkan hatimu. Meski berduri jalanmu, baik janganlah kau menyerah. Ingatlah Yesus Tuhanmu, berduri juga tajuknya. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang dan teguhkan hatimu. Tenang, tenang.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa secara tulus di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Galatia 5 ayat 5 hingga ke 6. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Berikan kami hikmat agar kami mengerti, berikan kami kemampuan dan kemauan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 1 hingga yang ketiga. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Berbicara tentang gereja yang tidak tanggung menjawab panggilan Allah, pastinya ada gereja yang tanggung menjawabnya. Karena ketika berbicara ini pasti mau gak mau berangkat dari kenyataan yang ada. Atau mungkin di antara kita ada banyak yang dipanggil Allah tapi menjawabnya tanggung. Setidaknya saya menemukan ada 4 tipe mereka yang dipanggil Allah tetapi menjawab panggilan Allah secara tanggung. Tanggung itu setengah-setengah begitu ya. Misalnya bapak ibu, saudara-saudari lagi gunting rambut, baru setengah terus pulang, itu tanggung, gitu ya. Kecuali kalau memang itu modelnya, gitu ya. Tapi kalau memang bukan modelnya, baru setengah terus tiba-tiba kebakaran, itu tanggung, gitu ya. Tapi dalam kehidupan bergereja, ternyata banyak di antara kita yang dipanggil Allah, tetapi menjawab panggilannya secara tanggung, setengah-setengah. Setidaknya ada 4 tipe yang saya temui. Yang pertama adalah mereka tipe politikus, gitu ya. Saya memberikan sebuah analogi begitu ya. Tipe yang pertama adalah politikus yang selalu punya janji-janji ketika masalah hadir. Kita tidak perlu lagi menutup-nutupi begitu ya. Banyak sekali politikus yang saat kampanye janji-janji tapi setelah jadi dan berbahagia dengan kedudukannya lupa sama janjinya. Dan tanpa sadar juga ada di antara kita yang ketika ada masalah begitu berat dalam kehidupan gitu ya, mulailah serentetan janji kita ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, saya berjanji ini kalau saya begini. Tuhan, saya berjanji, lalu rajin pelayanan begitu ya. Bahkan juga mungkin rajin ke gereja setiap minggu. Bahkan mungkin juga setiap doa pagi hadir begitu ya. Bahkan setiap ada persekutuan hadir, luar biasa rajinnya. Bahkan setiap kepanitiaan dia ada di dalamnya. Jadi benar-benar menjawab panggilan Allah secara total ketika masalah hadir. Tapi ketika kebahagiaan hadir, masalah selesai begitu ya, dia lupa dan mulai mundur perlahan-lahan. Udah gak ada gunanya nih pelayanan, udah gak ada gunanya lagi mengikuti apa yang Tuhan inginkan gitu. Kenapa? Karena toh saya sudah hidup bahagia. Bukankah mengikuti Tuhan tujuannya supaya bahagia? Sekarang saya sudah bahagia. Sudah mulai lupa dengan janjinya, sudah mulai mundur, sudah mulai seandainya pelayanan pun, seandainya ke gereja mulai setengah hati. Yang tadian mau ke gereja, aduh sebenarnya males nih, ya udahlah. Sampai di gereja ya udahlah, terserahlah saya mau ngapain, yang penting hadir fisiknya. Mungkin di gereja saya bisa memikirkan yang lain, mulai setengah. Padahal sebelumnya ketika datang begitu antusias gitu ya. Ketika masalah hadir berdoa begitu rupa, menyanyi dengan segala macam ekspresi. Tapi ketika Tuhan sudah menyelesaikan masalah, hadir setengah-setengah. Sudah mulai tanggung menjawab panggilan Allah. Itu tipe politikus. Atau tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu kalau saya mau misalkan lagi, seperti nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah ya. Dan biasanya ada yang penasaran lalu coba di rumah, silakan. Tipe yang kedua adalah seperti kertas ini di mulut botol. Menurut Bapak Ibu, kalau saya tiup kertasnya kemana? Masuk begitu ya? Keluar. Nanti kalau nggak percaya Bapak Ibu coba di rumah. Terserah mau ditiup pelan, mau ditiup kencang begitu ya, silakan. Pasti kertasnya tidak akan pernah masuk. Nanti ya di rumah pakai botol apapun silakan ya. Jadi di rumah kalau ketemu botol, cari kertas, coba taruh, terus tiup.
mau dipelan kayak mau kenceng gitu ya. Dan tipe kedua adalah seperti itu. Seringkali kita menganggap bahwa mereka adalah tipe kedua adalah orang-orang yang kehidupannya luar biasa bahagia, keluarganya tentram, kaya begitu ya. Punya segalanya lalu melayani. Lalu kita punya pikiran bahwa oh, kalau mereka ini yang bahagia melayani Tuhan, suatu saat ketika masalah hadir mereka akan tetap melayani. Ketika bahagia mereka melayani, apalagi susah begitu ya. Pasti mereka akan melayani. Sama seperti tadi, kalau kertas ditiup pasti masuk. Dan begitu juga mereka yang ketika bahagia melayani Tuhan, oh saya yakin Tuhan. Ketika bahagia, ketika kekayaan melimpah saya melayani Tuhan, ketika kekayaan Tuhan ambil pun saya pasti akan melayani Tuhan. Begitu ya. Tapi kenyataannya banyak juga di antara mereka yang ketika bahagia melayani Tuhan, ketika punya segalanya, dan suatu saat ketika yang dipunyai itu tiba-tiba hilang, entah apa yang terjadi begitu ya, karena masalah, karena bencana, karena musibah, atau karena yang lainnya. Ternyata mulai undur dari pelayanannya. Aduh, sudah mulai, jangankan mikirin orang lain dalam melayani, mikirin diri sendiri aja udah susah. Saya mau makan aja susah. Kalau dulu sih saya bisa mikirin orang lain karena mau makan sudah tersedia. Saya sih dulu masih bisa melayani orang lain karena saya punya perusahaan. Saya masih bisa memikirkan mereka yang miskin karena saya kaya. Lah sekarang saya miskin, ngapain mikirin orang lagi yang miskin? Ketika kesulitan hadir kepada mereka yang dulunya bahagia, mereka akan mulai setengah mundur. Mereka mulai tanggung melayani Allah. Seandainya melayani sudah mulai pikirannya begitu ya kemana-mana. Ada gunanya gak yang melayani? Ya toh saya juga sendiri sedang dalam masalah. Ketika melayani mereka yang miskin, ya Tuhan, saya melayani yang miskin padahal di rumah saya juga lagi butuh makan. Ya Tuhan, saya membantu mereka korban bencana padahal di rumah saya pun sedang terjadi bencana begitu ya. Mulai terjadi yang tadinya semangat luar biasa lalu mulai undur setengah-setengah. Itu tipe yang kedua. Atau ada tipe yang ketiga adalah tipe berlian. Nah, orang Kristen suka nih. Bahkan baru tadi pagi saya khotbah di salah satu gereja, itu temanya satu judul lagu yang terkenal, Shine Bright Like a Diamond. Gitu ya. Itu temanya. Dan mungkin rekan-rekan banyak yang suka gitu ya. Bapak Ibu yang mungkin sering dengar lagu-lagu barat suka gitu ya. Bersinar terang seperti berlian. Dan tipe ketiga seperti itu. Dan ternyata banyak orang Kristen juga berharap bersinar seperti berlian. Dan berlian bersinar ketika kapan? Ketika di tempat terang. Dan banyak orang Kristen seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Di tempat terang, di gereja, di mana persekutuan hadir, di mana hal-hal yang rohani hadir, mereka bersinar terang. Tapi ingat, berlian di tempat gelap dia pun jadi gelap. Ketika berlian ditaruh di tempat yang gelap, dia pun turut menjadi gelap. Berlian tidak pernah bisa bersinar di tempat gelap. Apakah kita mau jadi seperti itu? Tapi tipe yang ketiga, orang Kristen yang ketiga begitu. Melayani Tuhan setengah-setengah, ketika di gereja luar biasa begitu ya, bersinar terang. Di luar gereja mereka seperti berlian yang gelap. Di luar gereja gelap, mereka mengikuti kegelapan yang ada. Kalau di gereja mereka memakai bahasa sorgawi begitu ya, kalau ketemu, apa kabar, haleluya, puji Tuhan, luar biasa, Tuhan memberkati saya. Bagaimana keadaan keluargamu? Luar biasa, Tuhan memberkati begitu ya. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Tuhan mengasihi saya begitu ya. Ketika misalnya tersenggol sama rekan-rekan satu gereja begitu ya, mau masuk ke gereja tersenggol, ada barang yang jatuh, aduh maaf ya, iya nggak apa-apa kok begitu ya. Di luar gereja yang tadian bahasa sorgawi berubah jadi bahasa hewani begitu ya. Itu toh kekristenan berlian. Gelap di sana, kita pun ikut gitu. Kalau di sini oh haleluya, kalau di sana udah mulai mengumpat, hidup apa ini? Disenggol sedikit sama temannya di tempat kerja, jatuh berantakan, mulai bahasa hewani keluar. Itu toh kekristenan berlian. Mulai menjawab panggilan Allah setengah, yang penting di gereja bersinar terang. Di luar gereja ya nggak ada yang tahu lah gitu ya. Bukankah Tuhan meminta kita bersinar di gereja saja? Kita melihatnya secara setengah. Kita tanggung menjawab panggilan Allah. Yang penting saya sudah melayani di gereja gitu ya, di luar ya sudahlah begitu ya. Ikuti saja arus yang ada di luar. Di gereja duduk berdampingan dengan
rekan-rekan gitu ya, bisa dilihat kanan dan kirinya duduk berdampingan. Tetapi begitu duduk berdampingan, senyum-senyum kanan kiri, begitu ya, tadi salaman, salam damai gitu ya. Luar biasa sekali senyumnya, damai terasa begitu. Tapi setiap hari di luar gereja pertengkaran tiada hentinya sama tetangga di sebelah. Di gereja tampak surgawi begitu ya suasananya ya. Itu Kristen berlian kan ya. Terang luar biasa di luar gereja dengan tetangga kanan dan kiri, pertengkaran terus terjadi setiap hari. Apapun itu masalahnya. Atau sekarang yang datang dengan suami atau istrinya begitu ya. Duduk tenang sekali berdua begitu ya di gereja. Mendengarkan firman Tuhan berjanji begitu tenang, tetapi ternyata di rumah keadaannya berbeda. Bisa duduk berdua dengan tenang saja sudah luar biasa. Ketenangan hampir tidak ada di rumah. Baru mau duduk bentar udah ada yang banting piring, kerjaannya duduk doang begitu. Jadi tenangnya hanya di gereja. Di rumah sudah mulai hilang ketenangan itu. Atau mungkin juga kita yang tadi gitu ya, yang suka datang ke gereja lalu senang membantu apapun itu yang ada di gereja yang bisa dibantu, senang sekali begitu ya. Tapi di luar jangankan mikirin orang lain gitu ya. Kalau bisa orang lain kita sikut. Lihat ya, ternyata itulah tipe yang ketiga. Tuhan memanggil untuk melayani, tapi ternyata panggilan yang dijawab oleh kita setengah, tanggung. Atau tipe yang keempat, ini tipe pengayak. Tipe pengayak, saya pakai bahasa farmasi begitu ya. Kalau bahasa Indonesianya penyaring ya gitu ya. Tipe penyaring. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau di farmasi itu ada, kalau mau mengayak dalam medis begitu ya, mau mengayak serbuk, ada ukurannya 60, 80, 100 diayak, jadi nanti ada yang tertinggal, jadi diseleksi, diayak. Dan tipe yang keempat ini adalah tipe-tipe orang yang ketika melayani mulai pilih-pilih, ketika menjawab panggilan Allah pilih-pilih. Ketika ada orang kaya yang sedang butuh masalah, oh saya segera hadir Pak. Tapi ketika yang miskin dalam masalah, oh saya segera pikirkan dulu ya Pak ya, gitu ya. Kayaknya saya lagi ada acara nih Pak. Aduh saya lagi sibuk. Atau ketika teman sesuku begitu ya. Si ini lagi sakit loh. Siapa? Itu loh Pak. Oh, iya. Oh kita sama-sama sukunya, langsung datang dengan cepat, ngebut kalau perlu. Tapi ketika dia, oh itu Bapak yang si itu kan ya. Oh iya. Ya udah nanti aja lah ya. Gitu. Kita sudah mulai mengayak-ngayak, sudah mulai memisah-misahkan. Atau mungkin lagi ketika yang kecelakaan, ada kecelakaan, siapa yang jadi korban? Orang Kristen. Ya Tuhan, mulai kasihan ya begitu ya, mulai turut berduka. Lalu ketika siapa yang kecelakaan, itu loh agama itu loh. Jadi 40 orang yang meninggal dari agama ini. Kasihan ya, begitu dong. Gitu ya. Atau kalau perlu mungkin kita ada komentar sinis kalau rekan-rekan, kalau Bapak Ibu tahu juga yang ketika pesawat Air Asia jatuh ya, bagaimana ketika di dalam pesawat itu kan banyak rekan-rekan kita yang beragama Kristen menjadi korban di sana, lalu dari agama lain yang katanya toh bukan dia yang mengatakan begitu ya, mulai udahlah biarin begitu ya, di sana ada pendeta, biarlah komunitas Kristen habis sedikit demi sedikit dengan kecelakaan ini. Karena berbeda agama, jangan-jangan juga kita termasuk di sana. Komentar kita mulai menyakitkan ketika melihat bahwa mereka berbeda, atau jangan-jangan sama-sama Kristen tapi mulai dia gerejanya dari GKI, ya Tuhan turut berduka kasihan ya gitu ya. Tapi dia gerejanya dari GBI. Oh, ya udahlah ya. Tuhan punya rencana, gitu ya. Mulai beda tanggapannya kan ya. Kita sudah mulai memisah-misahkan ketika mencoba menjawab panggilan Allah. Kita sudah mulai membeda-bedakan. Padahal ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan meminta kita melayani tidak tanggung, tetapi full, secara utuh, tidak terbagi-bagi, tidak setengah-setengah, begitu ya. Tidak seperti politikus yang cuma di saat susah saja lalu senang lupa, bukan juga di saat senang saja, di saat susah mulai lupa, begitu ya. Tapi di saat senang dan susah terus melayani Tuhan. Atau tidak juga di saat di tempat terang tetapi juga di tempat gelap. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang Kristen yang kebalik nih gitu ya. Di tempat gelap menjadi terang melayani Tuhan, di tempat terang pun juga. Karena banyak orang Kristen yang ya udahlah di tempat terang sudah banyak yang jadi terang, saya nggak usah, saya di tempat gelap saja.
Akhirnya yang penting berbuat baik di luar gereja, di gereja udah gak perlu pelayanan, gak usah ke gereja. Yang penting toh jadi terang di tempat gelap. Tuhan meminta kita melayani utuh, di tempat terang, di tempat gelap juga, di tempat gelap, di tempat terang juga. Tidak jadi seperti berlian, dan tidak juga menjadi seperti pengayak yang memilih-milih. Tuhan minta kita melayani semuanya. Kalau kita baca Lukas 8 tadi ayat 1 sampai 3, kita akan melihat para perempuan di sana yang melayani Tuhan luar biasa. Dan kalau kita lihat mereka terdiri dari berbagai macam suku dan juga latar belakang. Setidaknya ada mereka yang berasal dari Magdala, daerah Magdala begitu ya, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Dan mereka yang ada Yohana istri Kuza, istri pejabat begitu ya, dari latar belakang istri pejabat. Dan kita lihat mereka melayani Yesus secara penuh. Mereka tidak membeda-bedakan. Yesus bukan dari daerah Magdala, saya gak mau melayani. Tapi toh mereka melayani secara utuh, tidak memisah-misahkan, tidak mengayak begitu ya. Mereka melayani secara utuh. Bahkan mereka menggunakan kekayaannya juga untuk melayani Tuhan secara utuh begitu ya. Apa yang ada pada dirinya, apa yang ada pada diri kita punya kekayaan, kita punya pikiran, kita punya kemampuan, kita punya keterampilan. Tuhan minta itu semua dipakai. Gak cuma yang penting saya persembahan, yang penting saya duduk datang ke gereja, yang penting saya berbuat baik. Tuhan minta utuh semuanya, karena toh semuanya pemberian Tuhan kan ya. Jadi ketika Tuhan memanggil untuk melayani, ya Tuhan minta semuanya, tidak tanggung atau setengah-setengah. Itu yang kita pelajari dari para perempuan ini. Tapi mungkin ada di antara kita yang akan mengatakan, ya Pak Nur, namanya hidup itu tidak selalu ideal. Ada saatnya kita jatuh, ada saatnya kita bangun. Ada saatnya ketika datang masalah, kita melupakan Tuhan, tapi ada saatnya setelah itu bangkit lagi. Betul, kehidupan memang tidak selalu ideal. Kita mungkin ada saatnya jatuh dan mulai perlahan meninggalkan Tuhan. Tapi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk tidak mau berubah sedikit demi sedikit. Oke, secara manusiawi mungkin ketika jatuh, ketika datang masalah, sudah mulai mempertanyakan, Tuhan, aku sepertinya tidak sanggup lagi melayani. Oke, tapi maukah berubah dikit demi sedikit? Tapi saya tetap mau melayani Tuhan dikit begitu ya. Terus ada perubahan, terus sampai akhirnya mungkin yang tadiannya setengah-setengah, sekarang 60-40 begitu ya. Terus 70-30, 80-20, 90/10 begitu ya. Terus ada sedikit demi sedikit sehingga akhirnya kita menjawab panggilan Allah seturut yang Tuhan mau. Penuh, tidak setengah-setengah. Mari menjadi gereja yang tidak tanggung menjawab panggilan Allah. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari The Heart. Sinar datang dalam gelap, sinar datang di hidupku. Ada sinar datang dalam gelap, menerangi hatiku. Sinar terang yang dari surga, datanglah, sinarilah. Ada raja datang ke dunia, dia datang bagi aku. Ada raja datang ke dunia, membawa jalan bagiku. Raja yang membawa jalan bagiku, dari sinar
Sukacita dari surga, sukacita bagi Jika dunia. bagiku sukacita datang dari surga, ku tunggu kedatanganmu. Sukacita surga lihatkan Datang ke dunia lebih dari sinar mentari. anak Allah. Dia telah datang untuk tebus dosaku. Di malam yang Di malam yang sunyi ada sinar datang dalam gelap. Sinar datang di hidupku. Ada sinar datang dalam gelap, menerangi hatiku. Dia sinar terang, dia raja, dia raja, anak Allah. dia akan datang, dia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur saat ini diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul dalam kehidupan kami. Kami yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap permasalahan yang sedang saat ini kami hadapi. Baik masalah dengan pasangan hidup kami, dengan anak kami, dengan orang tua maupun saudara kami. Ya Tuhan, tolong lembutkan kami, berikan kami kemampuan untuk boleh menjadi anak Tuhan yang mementingkan sebuah relasi dalam keluarga, bukan keegoisan diri. Kami juga berdoa setiap kami jika di dalam keluarga sedang ada masalah juga baik secara ekonomi, Tuhan juga yang boleh bantu kami, mampukan kami untuk boleh keluar dari setiap masalah yang kami hadapi. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pekerjaan. Pertama-tama kami bersyukur apabila di antara kami sudah Tuhan izinkan untuk bekerja di suatu tempat. Biarlah dimanapun kami berada, kami bekerja, Tuhan boleh pakai kami sebagai alat Tuhan menyatakan kebaikan. Dan untuk setiap kami yang sedang berkumpul mencari pekerjaan, Tuhan yang selalu pimpin dan sertai kami. Ajar kami tidak mudah menyerah, dan ajar kami untuk boleh terus memperlengkapi diri, sehingga ketika kami diberikan kesempatan untuk bekerja, kami bekerja seturut kehendak Tuhan. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan yang pimpin dan tuntun dalam proses pencarian kami, sehingga kami tidak salah mencari dan memilih pasangan kami. Karena pasangan hidup itulah yang akan menampingi kami hingga Tuhan memanggil kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu sertai, Tuhan yang pimpin, dan ajar kami untuk tidak asal memilih, tapi semuanya biarlah Tuhan yang menuntun. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami juga yang mempunyai sakit, penyakit, yang sedang dalam proses pemulihan juga, kiranya Tuhan pakai obat-obatan yang kami minum,
Tuhan juga pakai tangan para tenaga medis dan juga keluarga yang menjaga dan merawat kami. Biarlah semuanya boleh memulihkan dan memampukan kami untuk boleh bangkit kembali, beraktivitas kembali dan melayani Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah konflik politik yang tidak ada habisnya, di tengah banyak tekanan yang hadir kepada negara ini. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan di tengah tekanan yang begitu hebat, dan juga berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga beliau dapat memberikan dan menentukan serta memutuskan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Biarlah Tuhan yang taruh visi di dalam mata, hati, dan pikirannya untuk selalu memikirkan rakyat dan berjalan seturut kehendak Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kebaktian syukur dan perayaan ulang tahun GKI Kavling Polri ke-30 yang akan dilakukan pada 21 Februari. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan. Tuhan berkati setiap mereka yang terlibat dalam prosesnya, baik dalam dekor, dalam acara, musik, tarian, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memampukan mereka, berikan mereka juga kesehatan. Berkatilah juga setiap kami yang hadir. Biarlah ketika kami hadir, kami boleh menghayati betul dengan penuh betapa Tuhan telah memimpin gereja ini selama 30 tahun. Dan kami yakin Tuhan pun akan memimpin seterusnya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Paskah yang akan terus bekerja, yang akan memikirkan banyak hal, yang akan mempersiapkan segalanya, mulai dari Rabu Abu hingga nanti perayaan Paskah. Tuhan berikan mereka kesehatan, kemampuan, kekuatan di tengah banyak juga pergumulan hidup yang sedang mereka jalani. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, karena kami percaya ketika Tuhan memilih, Tuhan juga yang memperlengkapi. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semuanya, untuk setiap kami yang terlibat dalam kepanitiaan yang lain, dalam pelayanan juga di gereja ini. Tuhan yang berkati dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Tuhan kita yang senantiasa memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Tuhan yang selalu memberikan yang bahkan yang terbaik, menyerahkan nyawanya untuk kita. Karena itu di sore hari ini marilah kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku sebagai lagu ucapan syukur kita mengiringi kantong persembahan kita. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bait yang kedua yang wanita saja. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Bersama-sama. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bait yang ketiga, pria saja. Telah ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bait keempat bersama-sama. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dinginnya terjang. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami merenungkan akan karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan, maka hati kami diliputi oleh rasa syukur yang mendalam. Karena Engkau adalah Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Allah yang selalu memelihara kami dengan kedaulatan-Mu dan di dalam kemurahan hati-Mu. Tuhan, pada sore hari ini dengan ketulusan
dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kami Tuhan. Berkati, pakailah persembahan ini sebagai karunia yang hidup di dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Agar jemaat-Mu Tuhan melalui persembahan ini ditolong untuk boleh semakin memiliki relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Agar jemaat-Mu boleh merasakan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan tangan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Berkati anak-anak-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk menolak persembahan ini, agar dapat menatanya dengan penuh tanggung jawab. Dan peliharalah kami Tuhan, agar kami boleh terus bersama-sama Tuhan berkarya di dalam dunia ini. Di tengah pergumulan hidup kami boleh terus memandang kepada salib-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dan kini Dia mengutus kita ke dalam dunia ini untuk berkarya bagi kemuliaan nama-Nya. Kuutus kau. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Kuutus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa andai taulah. Kuutus kau membagi kasih-Ku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Kuutus kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.